Pernahkah kamu mendengar kisah rahasia antara Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung, dua tokoh besar tanah Jawa, yang konon membicarakan ilmu terlarang, ilmu yang tak bisa dituliskan di kitab, tak bisa diajarkan di madrasah, bahkan tak bisa diucapkan dengan sembarang lidah. Di bawah pohon beringin tua yang sunyi, mereka berbicara tentang rahasia hidup dan mati, tentang makna makrifat sejati, dan tentang cahaya dalam gelap yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Malam itu, kata-kata mereka begitu berbahaya hingga sebagian ulama menolak mendengarnya. Tapi justru di sanalah tersembunyi warisan paling dalam dari para wali Jawa, ilmu yang disebut terlarang, namun sesungguhnya menuntun menuju Allah. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekimu lancar dan hatimu diterangi cahaya ilmu, amin. Malam itu turun perlahan di sebuah desa kecil di tanah Jawa. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan jiwa. Angin berhembus lembut dari arah sawah, membawa kesejukan yang menggigit kulit, namun menenangkan hati. Di tengah hamparan kabut tipis, berdiri sebuah pohon beringin tua yang konon telah berusia ratusan tahun. Batangnya besar, akarnya menjalar ke tanah seperti urat kehidupan yang menghubungkan bumi dengan langit. Di bawah naungan pohon itu, dua sosok duduk bersila menghadap satu sama lain. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan sisa rintik air yang menetes dari daun. Sosok pertama mengenakan jubah hitam dan sorban yang melingkar di kepalanya. Tatapannya tajam namun teduh, seperti mata seseorang yang telah lama menatap ke dalam dirinya sendiri. Dialah Syekh Siti Jenar, seorang ulama besar yang dikenal karena pandangannya yang berani, bahkan sering dianggap berbahaya. Di hadapannya, duduk seorang lelaki jangkung dengan wajah muda namun penuh kerendahan hati. Dialah Syekh Jangkung, murid yang haus akan kebenaran, yang datang bukan untuk mendengar tetapi untuk mengerti. Malam itu bukan pertemuan biasa. Tidak ada kitab terbuka, tidak ada pena, tidak ada cahaya pelita. Hanya bulan separuh yang menggantung di langit, seakan ikut mendengarkan. Siti Jenar menatap muridnya lama, lalu berkata, pelan, malam ini Allah takdirkan sesuatu untuk kita bicarakan, sesuatu yang tak bisa dituliskan di kitab. Suaranya lembut tapi dalam, seperti air yang menembus batu. Jangkung menunduk, menahan debar di dadanya. Ia tahu, setiap kalimat yang keluar dari mulut sang guru selalu membawa makna yang lebih dalam dari yang tampak. Assalamualaikum guru, ucapnya dengan lirih namun penuh hormat. Waalaikumsalam Jangkung, jawab sang guru sambil mengangguk. Hening kembali mengisi udara. Angin malam bergerak di antara akar dan daun seakan ikut berzikir. Suasana begitu hening hingga suara napas pun terdengar jelas. Guru, kata Jangkung perlahan, aku datang membawa keresahan. Aku telah membaca banyak kitab, menghafal banyak ayat, dan mendengar banyak pengajian. Tapi semakin banyak aku belajar, semakin gelisah hatiku. Mengapa, guru? Mengapa ilmu tidak membawa ketenangan? Siti Jenar menatap muridnya, sorot matanya teduh tapi menusuk. Keresahanmu adalah tanda bahwa hatimu belum mati, Jangkung. Banyak orang beribadah tapi hatinya kering. Mereka puas dengan hafalan tapi lupa pada rasa. Engkau berbeda. Engkau gelisah karena hatimu sedang mengetuk pintu hakikat. Angin berembus lebih pelan. Bulan tampak lebih terang, menyinari wajah mereka yang tenang dalam perenungan. Ilmu yang kau cari, lanjut sang guru, tidak ada di lembaran kitab. Kitab hanya memberi arah, bukan tujuan. Ilmu sejati adalah cahaya, dan cahaya itu hanya bisa terlihat oleh hati yang bersih. Jangkung terdiam. Kata-kata itu terasa menembus lapisan batinnya yang paling dalam. Selama ini ia merasa telah berjalan di jalan kebenaran, namun kini ia sadar, mungkin dirinya baru sampai di pintu gerbang. Jika begitu guru, tanyanya lirih, bagaimana aku bisa menemukan cahaya itu? Siti Jenar tersenyum tipis. Dengan membersihkan cermin hatimu, selama ada debu kesombongan dan keakuan, kau takkan melihat cahaya Allah. Karena cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan lahir dari dalam dirimu.
Malam semakin pekat, tapi justru terasa semakin terang di bawah beringin tua itu. Dalam keheningan, dua sosok manusia tengah berbicara bukan dengan akal, melainkan dengan jiwa. Obrolan mereka belum masuk ke inti, namun getarannya sudah cukup untuk mengubah cara pandang. Malam itu, Syekh Jangkung belajar bahwa ilmu sejati bukan tentang banyaknya kata, tapi tentang keberanian untuk menatap ke dalam diri sendiri. Dan sejak malam itu, perjalanan menuju ilmu yang tak bisa dituliskan di kitab pun dimulai. Malam masih hening di bawah beringin tua. Kabut tipis mulai turun, menutupi akar-akar yang menjalar ke tanah seperti tangan-tangan tua yang sedang berdoa. Angin yang tadi berhembus lembut kini hanya berdesir perlahan, seolah memberi ruang bagi dua manusia yang tengah membicarakan rahasia langit. Syekh Jangkung menatap tanah di depannya. Dadanya bergetar bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, perasaan kosong yang tak pernah bisa ia pahami. "Guru," ucapnya perlahan, "aku sudah menjalankan semua perintah agama. Aku sholat 5 waktu, aku berpuasa, aku membaca Quran setiap malam. Tapi entah mengapa hatiku tetap hampa. Aku merasa ibadahku hanya gerakan, bukan pertemuan. Apakah ini tanda bahwa aku belum mengenal Allah?" Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan jujur. Syekh Siti Jenar menutup matanya sejenak. Wajahnya diterpa sinar bulan yang lembut, memantulkan ketenangan yang sulit dijelaskan. "Jangkung," katanya pelan, "pertanyaanmu lebih berharga daripada 1000 kitab. Banyak orang sibuk beribadah, tapi tak pernah bertanya untuk siapa ia beribadah. Kau bertanya karena hatimu haus, dan kehausan itu adalah rahmat." Jangkung terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia selalu berpikir bahwa iman diukur dari hafalan dan amalan. Tapi malam itu gurunya justru mematahkan segala ukuran yang ia pahami. "Guru," katanya lirih, "bukankah para ulama berkata bahwa syariat adalah jalan menuju Allah? Jika aku sudah menempuh jalan itu, mengapa aku masih merasa jauh?" Siti Jenar membuka matanya, menatap muridnya dengan pandangan yang dalam. "Syariat memang jalan, Jangkung, tapi jalan bukanlah tujuan. Syariat adalah gerbang menuju rumah. Banyak orang berhenti di gerbang lalu merasa sudah sampai. Padahal yang dicari bukanlah gerbang itu sendiri, tapi pertemuan dengan pemilik rumah." Kata-kata itu menusuk hati Jangkung. Ia menatap wajah gurunya, berusaha memahami makna di balik kalimat yang sederhana namun mengguncang itu. "Apakah itu artinya ibadah yang kami lakukan sia-sia, Guru?" "Tidak," jawab Siti Jenar dengan tegas namun lembut. "Syariat tetap penting, tanpa fondasi itu rumahmu akan roboh. Tapi ingat, rumah tidak cukup hanya dengan fondasi. Harus ada dinding, atap, dan ruang yang diisi dengan rasa. Ibadah tanpa rasa hanyalah tubuh tanpa ruh." Angin malam kembali berhembus, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Di antara kesunyian itu, Jangkung mulai mengerti sedikit demi sedikit. Ia menunduk merasa malu pada dirinya sendiri yang selama ini bangga dengan amal, namun lupa pada makna. "Guru," bisiknya, "bagaimana caranya aku bisa mengisi ibadahku dengan rasa itu?" Siti Jenar tersenyum samar. "Dengan mematikan dirimu, Jangkung. Selama kau masih merasa akulah yang sholat, akulah yang berpuasa, akulah yang berzikir, maka engkau belum benar-benar mengenal Allah. Hapus dirimu, biarkan hanya Dia yang hadir dalam setiap gerakanmu. Saat itu terjadi, barulah engkau merasakan hidup yang sesungguhnya." Jangkung menunduk, dan air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa seluruh pengetahuannya runtuh malam itu. Ia baru sadar selama ini ia beribadah bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri, untuk merasa benar, untuk merasa suci. Dan kini, kesadaran itu menusuk seperti duri, tapi juga menenangkan. Malam semakin pekat, tapi di dada Jangkung mulai tumbuh cahaya yang baru. Bukan dari langit, bukan dari bulan, melainkan dari hatinya sendiri. Dia tahu, perjalanan barunya telah dimulai. Perjalanan menuju pengenalan sejati, bukan lewat hafalan, tapi lewat penghilangan diri. Syekh Siti Jenar memandang muridnya dengan tatapan penuh kasih.
"Jangkung," katanya lembut, "malam ini engkau telah mengetuk pintu, tapi perjalananmu baru saja dimulai. Setelah gerbang syariat masih ada taman rahasia yang harus kau lalui, dan hanya mereka yang berani kehilangan dirinya yang bisa menemukan Allah di dalam diamnya." Hening menyelimuti kembali. Bulan masih setengah, tapi cahayanya terasa cukup untuk menerangi dua hati yang sedang berubah. Di bawah beringin tua itu, ilmu yang tak bisa dituliskan mulai menetes perlahan. Bukan dari langit, tapi dari hati yang telah terbuka. Fajar belum datang, tapi cahaya bulan sudah meredup di ufuk timur. Angin malam berubah menjadi embusan lembut yang membawa aroma bunga liar dari sawah. Di bawah pohon beringin tua itu, Syekh Siti Jenar masih duduk bersila, menatap muridnya yang terdiam dalam renungan panjang. Wajah Syekh Jangkung terlihat letih, tapi matanya justru menyala oleh kesadaran baru. Ia baru saja memahami satu hal penting, bahwa ibadah tanpa rasa hanyalah gerakan kosong. Namun dalam hati kecilnya, masih ada tanya yang belum terjawab. "Guru," ucap Jangkung perlahan, "tadi malam engkau berkata bahwa syariat hanyalah gerbang menuju rumah. Aku ingin mengerti lebih dalam apa maksudnya rumah itu. Apakah rumah itu adalah Allah sendiri?" Siti Jenar menatapnya lama, seakan menembus lapisan batin muridnya. "Jangkung," katanya lembut, "syariat adalah jalan menuju Allah, tapi bukan Allah itu sendiri. Ia ibarat peta dalam perjalanan. Peta memberi arah, tapi bukan tujuan. Rumah yang kumaksud adalah tempat pertemuan antara dirimu dan penciptamu. Itulah hakikat dan makrifat sejati." Jangkung menunduk. "Jadi selama ini aku baru memegang peta tapi belum melangkah masuk ke rumah itu?" Sang guru mengangguk pelan. "Banyak orang terjebak di situ. Mereka menjaga peta dengan bangga, menyalin garis-garisnya, bahkan berdebat tentang warnanya. Tapi mereka lupa bahwa peta hanya berguna kalau digunakan untuk berjalan. Syariat harus dilalui, bukan disembah. Kau harus melangkah dari kata menuju rasa, dari hafalan menuju kesadaran." Angin berdesir, menggoyangkan daun beringin di atas mereka. Cahaya bulan menimpa wajah Siti Jenar, membuatnya tampak seperti bayangan antara dunia dan langit. Ia melanjutkan dengan suara yang tenang, namun bergetar dalam maknanya. "Jangkung, ilmu sejati bukan hanya tentang tahu mana yang halal atau haram. Itu penting tapi belum cukup. Ilmu hakikat mengajarkanmu mengapa sesuatu bisa menjadi halal atau haram. Ia mengajakmu melihat maksud Allah di balik perintah dan larangan. Saat kau paham maksudnya, kau tak lagi sekadar taat, kau akan mencintai." Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Jangkung. Ia memejamkan mata, mencoba meresapi setiap kalimat yang diucapkan gurunya. "Guru, bagaimana aku bisa melangkah dari syariat menuju hakikat tanpa tersesat?" Siti Jenar tersenyum. "Dengan menjaga keseimbangan, Jangkung. Jangan tinggalkan syariat, tapi jangan berhenti di sana. Jadikan ia fondasi untuk membangun rumah batinmu. Lalu bersihkan hatimu hingga menjadi bening, karena di sanalah cahaya Allah akan memantul. Cahaya itu yang menuntunmu ke makrifat sejati." Hening kembali menyelimuti. Suara burung malam perlahan menghilang, digantikan kicauan samar dari arah timur. Jangkung menghela napas panjang. Dalam diamnya, ia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang meninggalkan aturan, melainkan menyelam lebih dalam ke makna di baliknya. "Guru," ucapnya lirih, "sekarang aku tahu mengapa engkau disebut membawa ilmu yang tak bisa dituliskan di kitab. Karena yang engkau ajarkan bukan sekadar ilmu untuk dihafal, tapi untuk dirasakan." Siti Jenar tersenyum lembut. "Benar, Jangkung. Pena tak akan sanggup menulis rasa. Hanya hati yang bersih yang bisa membacanya. Dan itulah sebabnya tidak semua orang siap untuk memahami ilmu ini. Sebagian menolak karena takut kehilangan apa yang mereka tahu. Padahal yang harus hilang adalah keakuannya, bukan keyakinannya." Kabut mulai menipis. Fajar menyingsing perlahan, menyapu warna abu-abu langit menjadi merah keemasan. Syekh Jangkung menatap gurunya dengan rasa hormat yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia sadar
Malam yang panjang telah mengubah cara pandangnya terhadap agama, terhadap ilmu, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kini ia tak lagi ingin sekadar menghafal doa. Ia ingin menjadi doa itu sendiri. Ia tak kangsimin hanya mempelajari cahaya, tapi menjadi bagian dari cahaya. Dan di bawah beringin tua itu, perjalanan menuju hakikat dan makrifat sejati pun resmi dimulai. Mentari pagi mulai naik, tapi hawa dingin masih terasa menusuk kulit. Kabut menipis perlahan, meninggalkan titik-titik embun yang menempel di ujung rumput. Di bawah beringin tua yang menjadi saksi malam penuh makna, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung masih duduk dalam keheningan. Tak ada suara selain desir angin dan kicau burung yang baru bangun dari tidur panjang. Namun dalam diam itu, hati mereka masih berdialog. Jangkung menatap tanah di depannya. Semalam ia telah mendengar tentang gerbang syariat dan rumah hakikat. Tapi semakin ia mengerti, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Ia tahu perjalanannya baru dimulai. Ia menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara lirih, "Guru, aku sudah memahami bahwa syariat hanyalah jalan, dan hakikat adalah rumahnya. Tapi aku masih belum mengerti bagaimana aku bisa masuk ke rumah itu. Bagaimana aku bisa mengenal Allah bukan hanya lewat kata, tapi lewat rasa." Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. "Pertanyaanmu itu, Jangkung, adalah kunci pintu rumah itu sendiri," ujarnya lembut. "Banyak orang ingin mengenal Allah, tapi mereka masih membawa dirinya ke dalam pengenalan itu. Selama masih ada aku, engkau tak akan menemukan dia." Jangkung tertegun. "Maksud guru, aku harus menghapus diriku?" "Benar," jawab Siti Jenar dengan tenang. "Untuk mencapai ilmu makrifat sejati, kau harus mematikan akumu, bukan tubuhmu, tapi kesadaran palsu yang merasa memiliki. Selama engkau berkata, akulah yang salat, akulah yang berzikir, akulah yang dekat dengan Allah, maka engkau masih menempatkan dirimu di antara engkau dan dia." Angin berhembus lembut menggoyangkan dedaunan. Suara Siti Jenar terasa seperti gema dari kedalaman hati. "Jangkung," katanya lagi, "Allah tidak butuh ibadahmu, tapi engkau yang butuh kehadirannya. Ketika engkau salat, tapi masih merasa aku yang salat, maka ibadahmu baru gerakan. Tapi ketika engkau lenyap, dan yang tersisa hanya rasa Allah yang menuntun salatku, saat itulah engkau hidup dalam cahaya Allah." Jangkung menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. "Guru, bagaimana caranya menghapus keakuan itu? Bukankah aku masih hidup sebagai manusia, dengan tubuh, keinginan, dan pikiran?" Siti Jenar tersenyum lembut. "Manusia memang hidup dengan tubuh, tapi jiwa sejatinya berasal darinya. Engkau tidak perlu mematikan tubuhmu, Jangkung. Yang perlu kau matikan adalah kesombongan yang bersarang di hatimu. Hilangkan rasa ingin dilihat, ingin dihargai, ingin disebut suci. Itulah jalan pertama menuju ilmu hakikat. Ketika engkau ikhlas sepenuhnya, maka engkau akan lenyap di dalamnya, bukan hilang, tapi menyatu dengan kehendaknya." Cahaya matahari mulai menembus celah daun beringin, memantulkan sinar ke wajah mereka berdua. Jangkung merasakan dadanya bergetar, seperti ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Ia merasa kecil, tapi dalam kecilnya itu, ia justru merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal. "Guru," ucapnya pelan, "apakah ini yang disebut fana?" Siti Jenar mengangguk. "Ya, Jangkung, fana adalah ketika engkau lenyap dari dirimu, dan hanya Allah yang ada. Inilah puncak ilmu yang tak bisa dituliskan di kitab. Pena tak mampu menulisnya, karena ia bukan ilmu pikiran, tapi pengalaman hati. Saat engkau mencapai fana, engkau tak lagi berkata, 'Aku tahu Allah,' tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya melalui dirimu." Hening menyelimuti. Suara angin terdengar seperti zikir alam yang melantun lembut. Syekh Jangkung menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa dirinya seperti debu di hadapan samudra. Tapi di balik kehinaannya itu, ia menemukan kedamaian yang aneh. Damai karena tak lagi ingin menjadi apapun, kecuali milik Allah sepenuhnya. Siti Jenar menatap muridnya dengan senyum tenang.
Ingatlah Jangkung, selama kau masih berkata, aku ingin sampai, maka engkau belum sampai. Tapi ketika engkau berhenti ingin apapun, maka Allah sendiri yang akan menarikmu mendekat. Karena jalan menujunya bukan langkahmu, tapi panggilannya. Matahari semakin tinggi. Di bawah beringin tua itu, dua insan terdiam dalam zikir tanpa suara. Dalam diam yang suci itu, Syekh Jangkung untuk pertama kalinya benar-benar memahami makna mati sebelum mati. Mematikan aku, agar hanya Allah yang hidup di dalam dirinya. Sore menjelang malam, langit mulai berwarna tembaga. Udara lembab setelah hujan siang membuat aroma tanah terasa kuat. Di bawah pohon beringin yang sama, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung kembali duduk bersila. Kali ini tak ada obor, hanya cahaya jingga yang tersisa di langit. Menandakan hari akan berganti malam. Keheningan terasa lebih dalam dari sebelumnya, seakan waktu berhenti berputar di tempat itu. Jangkung menatap wajah gurunya yang diterpa sinar senja. Setelah semalam membicarakan tentang mematikan aku, kini hatinya dipenuhi pertanyaan baru. Guru, ucapnya pelan, ada hal yang selalu membuatku bingung. Kita hidup, lalu mati. Para ulama berkata bahwa mati adalah akhir dari dunia dan awal dari akhirat. Tapi aku merasa, hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah. Apakah benar begitu? Siti Jenar menutup mata sebentar, lalu membuka perlahan. Pertanyaanmu semakin dalam, Jangkung, katanya dengan nada teduh. Ketahuilah mati bukan akhir, dan hidup bukan permulaan. Keduanya hanya seperti tarikan dan hembusan napas. Setiap tarikan adalah mati, dan setiap hembusan adalah hidup. Satu napas saja sudah cukup untuk menjelaskan rahasia seluruh perjalanan manusia. Jangkung menatapnya heran. Satu napas? Ya, jawab Siti Jenar, karena dalam satu napas engkau merasakan datang dan pergi. Itulah kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Hidup bukan sekadar bernapas, tapi hadirnya kesadaran akan cahaya Allah di dalam dirimu. Dan mati bukan sekadar berhentinya tubuh, tapi hilangnya kesadaran dari cahaya itu. Maka siapa yang hidup tanpa zikir, sebenarnya sudah mati. Tapi siapa yang berzikir dalam setiap hembusan, dia hidup meski jasadnya terkubur. Kata-kata itu mengguncang batin Syekh Jangkung. Ia menunduk mengingat hari-hari ketika ia salat tanpa rasa, berzikir tanpa makna, dan belajar tanpa cahaya. Kini ia sadar, mungkin selama ini ia hidup di antara gerak dan diam, tapi sebenarnya mati di dalam hati. Guru, bisiknya, apakah orang yang hidup di dunia ini bisa saja sebenarnya sudah mati? Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. Ya, Jangkung, banyak manusia berjalan, berbicara, bahkan beribadah, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Karena hati mereka gelap, jauh dari cahaya Allah. Hidup sejati bukan karena tubuh bernafas, melainkan karena jiwa menyala dengan zikir. Begitu pula ada orang yang sudah dikubur, tapi ia masih hidup karena amal dan ilmunya menerangi banyak jiwa. Jangkung tertegun. Dalam dirinya muncul kesadaran baru, bahwa kehidupan sejati bukan tentang panjang umur, tapi tentang berapa lama cahaya Allah tinggal di dalam hati. Kalau begitu, katanya dengan suara bergetar, kematian yang kami takuti selama ini, apakah sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan? Siti Jenar tersenyum lembut. Kematian hanyalah pintu, Jangkung. Yang menakutkan bukan pintunya, tapi keadaanmu saat memasukinya. Jika hatimu gelap, pintu itu sempit dan mencekik. Tapi jika hatimu terang, pintu itu luas dan bercahaya. Maka jangan takut pada mati. Takutlah pada hidup yang hampa dari ingatan kepada Allah. Hening kembali. Suara burung malam mulai terdengar dari kejauhan. Syekh Jangkung menatap tanah, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak lagi merasa kematian sebagai sesuatu yang asing. Ia merasa seolah telah mengalaminya berkali-kali. Setiap kali lalai, setiap kali lupa, setiap kali merasa terpisah dari Tuhan. Guru, katanya lirih, berarti setiap kali aku lupa kepada Allah, aku sedang mati. Tapi setiap kali aku mengingatnya, aku hidup kembali. Siti Jenar mengangguk perlahan. Benar, Jangkung.
Itulah makna terdalam dari ilmu hakikat, bahwa hidup dan mati bukan peristiwa di luar dirimu, melainkan gerak dalam hatimu. Sadar adalah hidup, lalai adalah mati. Maka jadikan setiap napasmu zikir, dan setiap hembusanmu doa. Disitulah engkau menemukan jalan menuju Allah, bukan setelah mati, tapi di tengah hidupmu yang fana ini. Langit berubah gelap, hanya tersisa-sisa cahaya jingga di ufuk barat. Syekh Jangkung menutup mata. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya ia mengerti makna satu tarikan napas, bahwa di antara hidup dan mati hanya ada satu, kesadaran akan Dia. Malam kembali turun perlahan. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang kecil yang bertaburan seperti serpihan cahaya di langit Jawa. Suara jangkrik bersahutan, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing desa yang menyayat kesunyian. Di bawah pohon beringin tua yang masih kokoh, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung kembali duduk bersila. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan dingin yang menggigilkan tubuh, melainkan dingin yang membawa ketenangan. Syekh Jangkung memecah keheningan dengan suara pelan, "Guru, setelah engkau menjelaskan bahwa hidup dan mati hanyalah satu tarikan napas, aku jadi memandang semuanya berbeda. Tapi ada satu hal yang masih belum ku mengerti. Apa sebenarnya yang menentukan bagaimana seseorang melewati pintu kematian itu? Mengapa ada yang tenang dan ada yang menjerit?" Siti Jenar menatapnya lama kemudian tersenyum samar. "Itu pertanyaan yang dalam, Jangkung. Dan jawabannya ada di dalam hatimu sendiri. Ketahuilah, kematian bukan peristiwa yang datang dari luar. Ia adalah cermin dari keadaan hatimu saat hidup. Maka siapapun yang hidup dalam gelap akan memasuki pintu kematian dalam gelap pula." Jangkung menunduk. "Jadi semua tergantung pada hati?" "Ya," jawab Siti Jenar. "Ketika ruhmu berpisah dari jasad, yang tersisa hanyalah cermin hatimu. Jika selama hidup hatimu dipenuhi cahaya zikir dan cinta, maka kematianmu akan lembut, seperti pulang ke pelukan. Tapi jika hatimu penuh amarah, dengki, dan kesombongan, maka pintu itu akan terasa sempit, menyesakkan, bahkan menyakitkan. Itulah rahasia yang tak banyak disadari manusia." Angin malam berhembus, membuat dedaunan bergoyang perlahan. Dalam cahaya redup, wajah Siti Jenar terlihat tenang seperti air yang tak bergelombang. Ia melanjutkan dengan suara yang dalam, "Ilmu makrifat sejati bukan hanya tentang mengenal Allah saat hidup, tapi juga tentang bagaimana kau siap menemuinya saat mati. Orang yang mengenalnya tak akan gentar menghadapi kematian, karena ia tahu, mati hanyalah perpindahan dari penjara dunia menuju kebebasan ruh." Jangkung menarik napas dalam. "Guru, aku sering mendengar orang takut pada sakaratul maut. Apakah rasa sakit itu juga bagian dari keadaan hati?" Siti Jenar mengangguk pelan. "Benar, Jangkung. Sakaratul maut bukan hanya rasa sakit jasad, tapi pergolakan jiwa yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka yang tak pernah membersihkan hati dari ego dan dunia akan merasa dicabut dari sesuatu yang mereka cintai. Tapi mereka yang telah mematikan aku tak akan merasa dicabut, karena ia telah menyerahkan dirinya jauh sebelum mati." Kata-kata itu menggema di kepala Jangkung. Ia teringat pada ajaran gurunya tentang mematikan aku dan hidup dalam cahaya Allah. Seketika ia mengerti bahwa kematian yang tenang bukan dicapai dengan doa semata, tapi dengan hidup yang penuh kesadaran. "Guru," ucapnya lirih, "aku mulai memahami bahwa kematian bukanlah musuh melainkan cermin. Tapi bagaimana agar hatiku selalu terang hingga saat itu tiba?" Siti Jenar menatapnya lembut. "Rawatlah hatimu seperti kau merawat taman. Singkirkan rumput liar berupa nafsu, sirami dengan zikir, dan biarkan matahari cinta Allah menyinarinya setiap hari. Itulah cara agar kau hidup dalam ilmu hakikat dan mati dalam ketenangan makrifat. Karena sejatinya, setiap manusia akan mati sebagaimana ia hidup." Hening kembali turun. Angin membawa aroma tanah dan daun beringin yang basah. Syekh Jangkung menatap langit seolah berbicara kepada Tuhannya tanpa kata. Dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan baru
bahwa pintu kematian bukan tempat yang menakutkan, melainkan jalan pulang yang indah bagi mereka yang hatinya bersih. Siti Jenar menutup mata lalu berkata dengan suara lirih yang hampir seperti doa, "Jangkung, jangan takut pada mati. Takutlah jika hatimu gelap saat hidup, karena kematian hanyalah perjalanan dari kesadaran menuju cahaya. Dan siapapun yang hidup dengan mengingat Allah, ia sudah mati sebelum mati, dan hidup untuk selamanya." Di bawah beringin tua itu, malam kembali menjadi saksi lahirnya pemahaman baru. Bagi Syekh Jangkung, malam itu bukan lagi pelajaran, tapi pengalaman. Ia tahu kini bahwa rahasia hidup dan mati hanyalah satu, keadaan hati di hadapan Allah. Subuh datang perlahan. Kabut masih menggantung di pucuk beringin tua, sementara burung-burung kecil mulai berkicau di dahan yang basah oleh embun. Syekh Siti Jenar duduk bersila dengan mata terpejam, napasnya teratur dan lembut. Di hadapannya Syekh Jangkung menatap dengan penuh takzim. Malam-malam sebelumnya telah mengubahnya. Ia bukan lagi murid yang gelisah, tapi seorang pencari yang mulai memahami arti sunyi. Namun hatinya masih haus. Ada sesuatu yang belum terjawab dalam pencariannya. "Guru," ucap Jangkung dengan nada hati-hati, "selama ini aku mendengar para ulama membagi jalan menuju Allah menjadi 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tapi aku masih belum memahami perbedaannya. Apakah semuanya harus dilewati satu persatu?" Siti Jenar membuka matanya perlahan. Tatapan matanya jernih seperti air yang tak bertepi. "Pertanyaanmu bagus, Jangkung," katanya lembut. "Keempatnya bukan tangga yang terpisah, melainkan satu jalan yang menanjak ke arah yang sama. Syariat adalah langkah awal, tarekat adalah cara berjalan, hakikat adalah pemandangan yang kau lihat di tengah perjalanan, dan makrifat adalah ketika kau sampai di hadapan sang pemilik jalan." Jangkung mengangguk pelan, mencoba meresapi. "Syariat," lanjut gurunya, "adalah aturan lahiriah, ibadah, hukum, dan amalan yang menjaga tubuhmu dari kesesatan. Tanpanya engkau tak punya arah, tapi jangan berhenti di situ. Banyak yang terjebak merasa cukup dengan syariat. Padahal syariat hanyalah gerbang. Angin berembus, mengayun daun-daun beringin seperti ikut mendengar pelajaran itu. Setelah syariat," sambung Siti Jenar, "ada ilmu tarekat, jalan batin yang ditempuh dengan zikir, wirid, dan latihan jiwa. Tarekat membersihkan hatimu dari debu dunia. Ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran. Tapi ingat Jangkung, tarekat pun bukan tujuan. Ia hanyalah jembatan menuju hakikat." "Lalu apa itu hakikat, Guru?" tanya Jangkung dengan mata berbinar. Siti Jenar tersenyum. "Hakikat adalah saat engkau mulai melihat rahasia di balik setiap ciptaan. Engkau melihat bahwa semua gerak dan diam adalah perbuatan Allah. Saat engkau melihat pohon tumbuh, engkau sadar bahwa itu bukan sekadar pohon, tapi tanda kehadirannya. Itulah ilmu hakikat, Jangkung, melihat Allah dalam segala sesuatu." Suara jangkrik pelan berganti dengan kicau burung pagi. Jangkung memejamkan mata, mencoba membayangkan apa yang dimaksud gurunya. Ia merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di dadanya. Sebuah kesadaran halus yang belum pernah ia rasakan. Dan puncaknya, lanjut Siti Jenar, adalah makrifat sejati. Makrifat bukan hanya mengenal Allah lewat namanya, tapi mengenal Allah lewat dirinya. Saat itu, engkau tak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," tapi Allah lah yang memperkenalkan dirinya melalui dirimu. Itulah keadaan ketika aku lenyap dan hanya Dia yang ada. Jangkung tertegun. Jadi di atas makrifat tidak ada lagi ilmu, Guru. Siti Jenar menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab perlahan, "Ada sesuatu yang melampaui makrifat, tapi belum saatnya engkau tahu. Karena ilmu itu tidak diajarkan dengan kata, tapi dengan pengalaman. Saat waktumu tiba, engkau akan merasakannya sendiri." Hening sejenak, hanya suara daun yang berdesir pelan. Jangkung menunduk, merasa kecil di hadapan samudra ilmu yang terbentang luas di depan matanya. Tapi di balik rasa kecil itu, tumbuh semangat baru.
Ia mulai memahami bahwa jalan menuju Allah bukan sekadar hafalan, tapi perjalanan yang harus dijalani dengan seluruh jiwa. "Guru," katanya lirih, "aku ingin menapaki semua tangga itu." Siti Jenar menatapnya dengan senyum tenang. "Maka berjalanlah dengan hati, bukan dengan langkah. Karena hati yang hidup akan menuntunmu dari syariat menuju tarekat, dari tarekat menuju hakikat, dan dari hakikat menuju makrifat. Di sanalah engkau akan melihat cahaya Allah yang tak pernah padam." Embun mulai menguap, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan. Di bawah beringin tua itu, Syekh Jangkung menunduk, mencium tanah yang dingin. Ia tahu hari itu bukan sekadar pelajaran, tapi penanda bahwa perjalanannya menuju ilmu makrifat sejati telah benar-benar dimulai. Senja kembali turun di desa itu. Cahaya jingga memantul di permukaan daun beringin tua, membuat bayangan dua manusia yang duduk bersila tampak seperti dua bayangan waktu, satu tua dan tenang, satu muda dan bergejolak. Syekh Siti Jenar menatap jauh ke arah langit barat, sementara Syekh Jangkung menunduk dalam renungan. Pembahasan mereka tentang tangga ilmu masih membekas kuat di benaknya, tapi kini hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang lebih dalam. "Guru," ucap Jangkung dengan nada pelan namun mantap, "tadi engkau mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari makrifat. Aku mohon, ajarkan padaku, apakah masih ada ilmu setelah seseorang mengenal Allah?" Siti Jenar menoleh perlahan, menatap muridnya dengan sorot mata yang dalam dan lembut. "Jangkung," katanya lirih, "ketika engkau mengenal Allah, itulah makrifat. Tapi ketika engkau lenyap dalam pengenalan itu, itulah yang disebut fana. Di atas makrifat, tidak ada lagi engkau sebagai hamba yang mengenal. Yang ada hanyalah Allah yang memperkenalkan dirinya melalui dirimu." Jangkung terdiam, dadanya bergetar. Kata fana terasa asing namun memikat, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. "Guru," tanyanya ragu, "bagaimana mungkin manusia bisa lenyap dari dirinya sendiri? Bukankah aku tetap hidup, tetap berpikir, tetap bernapas?" Siti Jenar tersenyum tipis. "Fana bukan berarti tubuhmu hilang, Jangkung. Fana adalah ketika akumu tidak lagi menjadi pusat dari segalanya. Selama engkau merasa akulah yang tahu, akulah yang berzikir, akulah yang mencintai Allah, maka masih ada tabir antara dirimu dan Dia. Tapi saat semua itu luruh, saat engkau tidak lagi melihat dirimu, hanya melihatnya, maka itulah ilmu makrifat sejati, makrifat yang melebur menjadi fana." Angin sore berembus lembut, membawa dedaunan yang jatuh dari cabang beringin. Suara angin itu seperti mengiringi ucapan sang guru. Jangkung menatap dedaunan itu, lalu berbisik, "Jadi, aku harus hilang agar bisa menemukan?" "Ya," jawab Siti Jenar pelan. "Ilmu ini tak bisa dituliskan di kitab karena ia bukan pengetahuan tapi keadaan. Ketika engkau fana, engkau tidak lagi berkata, 'Aku mencintai Allah,' sebab yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu dalam cahaya. Itulah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para wali dan para arif. Karena tidak semua manusia sanggup menanggungnya." Jangkung menunduk, jantungnya berdebar keras. Ia merasa seolah sedang menatap jurang dalam antara dirinya dan cahaya ilahi. Tapi di saat yang sama, ia juga merasakan tarikan halus di dalam jiwanya. Seolah ada sesuatu yang memanggil untuk menyerah sepenuhnya. "Guru," katanya lirih, "apakah keadaan fana ini bisa dicapai oleh manusia biasa sepertiku?" Siti Jenar memandangnya penuh kasih. "Setiap manusia diciptakan dengan pintu menuju Allah di dalam hatinya, Jangkung, tapi tidak semua mau berjalan sejauh itu. Sebagian puas berhenti di syariat, sebagian bertahan di tarekat, sebagian tersesat di hakikat. Hanya yang berani kehilangan dirinya yang akan sampai pada fana." Hening melingkupi mereka. Suara jangkrik menggantikan desir angin. Jangkung menutup matanya, mencoba merasakan makna kata-kata itu. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah sebagian dari dirinya menguap bersama udara malam. Untuk sesaat, ia tak merasakan apapun kecuali kedamaian yang lembut menyelimuti seluruh tubuhnya. Siti Jenar menatap muridnya dengan senyum samar.
Jangkung, jika suatu saat engkau tak lagi tahu di mana dirimu berakhir dan di mana Allah dimulai, maka engkau telah sampai di ambang fana. Tapi ingat, jangan kejar fana. Biarkan ia datang sendiri saat hatimu benar-benar bersih. Karena fana bukan hasil usaha, tapi anugerah. Cahaya senja perlahan padam. Langit berubah kelabu, tapi di wajah Syekh Jangkung ada sinar lembut yang tak berasal dari matahari. Malam itu, di bawah beringin tua yang sunyi, ia belajar bahwa lenyap bukan berarti hilang, tapi pulang ke asal, ke dalam cahaya Allah yang abadi. Dan malam itu pula, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Syekh Jangkung merasakan kehadiran Allah bukan di luar dirinya, tetapi di dalam setiap denyut napas yang berhembus. Ia belum sepenuhnya fana, tapi pintunya sudah terbuka. Malam turun dengan tenang. Angin dari arah sawah membawa aroma padi muda yang menenangkan. Di bawah beringin tua yang telah menjadi saksi setiap percakapan mereka, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung kembali bersila. Obrolan mereka kini telah menembus batas nalar biasa, dari hakikat hidup dan mati, hingga fana dan lenyapnya aku. Tapi malam itu, sebuah pertanyaan baru muncul dari hati murid yang haus akan kebenaran. "Guru," ucap Syekh Jangkung perlahan, "di kitab-kitab banyak digambarkan tentang surga dan neraka. Surga dengan sungai madu, bidadari dan cahaya. Neraka dengan api dan siksaan yang tak terbayangkan. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa gambaran itu hanyalah kulit. Apakah surga dan neraka sungguh seperti itu? Ataukah ada makna yang lebih dalam?" Syekh Siti Jenar menatap muridnya lama. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Pertanyaanmu telah melewati banyak dinding, Jangkung. Sebab yang kau tanyakan bukan tentang tempat, tapi tentang keadaan. Ketahuilah," ujarnya lembut, "surga dan neraka sejatinya bukan tempat di luar dirimu, tapi keadaan di dalam dirimu." Jangkung mengernyit, belum sepenuhnya mengerti. "Di dalam diriku?" tanyanya perlahan. "Ya," jawab Siti Jenar tenang, "ketika hatimu dipenuhi cinta kepada Allah, ketenangan mengalir seperti sungai di dadamu, itulah surga. Tapi ketika hatimu dipenuhi dengki, iri dan kebencian, maka jiwamu terbakar oleh apinya sendiri. Itulah neraka. Maka jangan menunggu mati untuk masuk surga atau neraka, karena keduanya telah kau alami setiap hari di dalam hatimu." Kata-kata itu menggema dalam dada Jangkung. Ia terdiam, matanya menatap tanah yang lembab. Malam terasa semakin sunyi. Suara jangkrik pun seperti berhenti mendengar penjelasan itu. "Guru," katanya lirih, "jika begitu berarti manusia menciptakan surganya sendiri dan juga nerakanya sendiri." Siti Jenar mengangguk pelan. "Benar, Jangkung. Banyak manusia yang hidup di dunia, tapi sebenarnya sedang terbakar di neraka karena hatinya gelap dan jauh dari Allah. Dan ada pula yang sudah hidup dalam surga karena hatinya tenang bersama cahaya Allah. Surga dan neraka bukan hadiah atau hukuman semata, melainkan cerminan dari isi hati." Jangkung menghela napas panjang. "Lalu apa yang harus kulakukan agar aku bisa hidup dalam surga itu, Guru?" "Jagalah hatimu, Jangkung," jawab Siti Jenar lembut. "Hati adalah tempat di mana Allah menurunkan cahayanya. Bersihkanlah dari kesombongan, iri dan marah. Jangan biarkan api dunia membakar taman hatimu. Jika kau ingin surga, tanamlah cinta di dalamnya. Zikir adalah airnya, sabar adalah pohonnya, dan rasa syukur adalah buahnya. Itulah ilmu hakikat yang menjadi jalan menuju ilmu makrifat sejati." Suasana hening. Angin berembus membawa dedaunan jatuh perlahan. Dalam keheningan itu, Jangkung menatap gurunya dan berbisik, "Guru, kalau begitu, apakah surga dan neraka yang dijanjikan di akhirat hanyalah simbol?" Siti Jenar tersenyum. "Bukan simbol, Jangkung, melainkan bayangan dari kebenaran yang lebih tinggi. Surga yang dijanjikan adalah kesempurnaan dari kedamaian hati yang kau tanam semasa hidup. Dan neraka adalah kesempurnaan dari gelapnya jiwa yang tak pernah mengenal Allah. Semua yang tertulis di kitab adalah bahasa kasih sayang Tuhan, agar manusia mengerti dengan imannya yang sederhana." Jangkung menatap ke langit.
Bintang-bintang berkerlip, seolah ikut menyetujui kata-kata gurunya. Malam terasa lebih terang dari sebelumnya, meski tanpa bulan. Dalam hatinya, Syekh Jangkung merasakan sesuatu yang hangat. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk mencari surga di luar dirinya. Padahal surga itu sudah lama bersemayam di dalam dadanya sendiri. Siti Jenar menatap muridnya dengan tatapan teduh. "Jangkung," katanya perlahan, "surga bukan tempat yang harus dicari, dan neraka bukan tempat yang harus dihindari. Keduanya adalah cermin dari dirimu sendiri. Siapa yang dekat dengan Allah, ia telah berada di taman surga meski di dunia. Siapa yang jauh darinya, ia telah hidup di neraka meski dikelilingi harta." Malam pun larut, angin berhenti berembus, dan keheningan menjadi doa. Di bawah beringin tua itu, dua manusia tenggelam dalam pemahaman baru, bahwa jalan menuju Allah bukanlah perjalanan melewati langit dan bumi, melainkan perjalanan menembus hati sendiri, menuju surga yang tak berjarak. Subuh baru saja lewat. Langit timur mulai merekah dengan warna keemasan, dan embun di ujung rumput berkilau seperti permata kecil. Di bawah pohon beringin tua, dua sosok kembali duduk dalam keheningan. Syekh Siti Jenar tampak memejamkan mata, sementara Syekh Jangkung menatapnya penuh rasa hormat. Setelah perbincangan mereka tentang surga dan neraka yang hidup di dalam hati, kini ia merasa seakan hidupnya berubah. Namun dari kedalaman hatinya, ada satu kesadaran baru yang tumbuh, bahwa dirinya masih belum benar-benar menyala. "Guru," kata Jangkung perlahan, "aku mulai memahami bahwa surga dan neraka berasal dari isi hati kita. Tapi aku masih merasa hatiku gelap. Bagaimana caranya agar cahaya itu benar-benar menyala di dalam diriku?" Siti Jenar membuka mata, menatap muridnya dengan lembut. "Pertanyaan itu," ujarnya tenang, "adalah tanda bahwa hatimu sudah mulai berdenyut. Cahaya Allah tidak datang dari luar, Jangkung. Ia lahir dari dalam dirimu sendiri. Tapi sebelum ia menyala, kau harus berani menatap gelapmu." Jangkung menunduk sedikit bingung. "Menatap gelapku?" "Ya," jawab Siti Jenar. "Banyak manusia ingin mendapatkan cahaya, tapi menolak mengakui bahwa dalam dirinya ada kegelapan. Padahal, cahaya hanya bisa terlihat jika ada gelap. Maka jangan takut pada gelap hatimu, Jangkung, hadapi dia. Akuilah kelemahanmu, keangkuhanmu, kesombonganmu, lalu bersujudlah. Disitulah cahaya pertama kali akan lahir." Angin subuh berembus lembut, membuat daun beringin bergoyang pelan. Suara burung-burung kecil mulai terdengar, seolah menyambut ucapan sang guru. Siti Jenar melanjutkan, "Ada 3 hal yang harus kau lakukan untuk menyalakan cahaya itu. Pertama, jujurlah pada dirimu sendiri. Kedua, lepaskan rasa memiliki. Dan ketiga, pasrahkan seluruh hidupmu hanya kepada Allah." Inilah rahasia ilmu hakikat yang menjadi jembatan menuju ilmu makrifat sejati. Jangkung mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Guru," katanya lirih, "jujur pada diri sendiri rasanya sulit. Kadang aku sendiri tak tahu apakah amal yang kulakukan karena Allah atau karena aku ingin dilihat." Siti Jenar tersenyum tipis. "Itulah awalnya, Jangkung. Kejujuran bukan berarti kau harus sempurna, tapi berani mengakui bahwa kau belum sempurna. Banyak orang menutupi gelapnya dengan pakaian ibadah, padahal hatinya masih penuh kabut. Tapi mereka yang berani menatap gelap itu akan menemukan cahaya yang sejati. Cahaya mentari mulai menembus celah daun. Jangkung menatap langit, lalu kembali menunduk. "Lalu bagaimana aku bisa melepaskan rasa memiliki, Guru?" Siti Jenar menjawab, "Sadarlah bahwa tidak ada apapun yang benar-benar milikmu. Tubuhmu, hartamu, bahkan ilmumu hanyalah titipan. Saat kau merasa memiliki, maka kau menjadi gelap. Tapi saat kau melepaskan, maka Allah akan memenuhi ruang yang kau kosongkan itu dengan cahayanya." Jangkung terdiam lama. Air matanya menetes pelan. Ia merasa seperti sedang dibersihkan dari dalam. Dan yang terakhir,
lanjut Siti Jenar. Pasrahkan seluruh hidupmu hanya pada Allah. Jangan menuntut apapun dari dunia, karena dunia hanyalah bayangan. Ketika kau tak lagi menggenggam, saat itulah tangan hatimu terbuka menerima cahaya Allah. Maka kau akan hidup bukan dengan keinginan, tapi dengan ketenangan. Matahari kini naik sempurna. Sinarnya menembus sela-sela daun dan jatuh ke wajah Syekh Jangkung yang basah oleh air mata. Dalam cahaya pagi itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang menyala dari dadanya sendiri. Lembut, tapi hangat. Ia tahu, itu bukan cahaya matahari, melainkan cahaya yang lahir dari dalam hatinya. Siti Jenar menatap muridnya dengan senyum damai. Jangkung, begitulah cara menyalakan cahaya. Bukan dari kitab, bukan dari ucapan, tapi dari keberanianmu menatap gelap. Saat engkau mengenal kegelapanmu sendiri, maka di sanalah engkau akan menemukan Allah. Suasana hening sejenak, hanya suara dedaunan dan napas yang beriringan. Syekh Jangkung menunduk lalu berkata lirih, "Guru, kini aku mulai mengerti. Cahaya itu tak perlu dicari ke langit. Ia telah ada di dalam diri, menunggu aku berhenti menolak kegelapan." Siti Jenar mengangguk pelan. "Benar, Jangkung. Maka berjalanlah dengan hati yang jujur. Karena siapapun yang menyalakan cahayanya dari dalam, ia tak akan tersesat di jalan menuju Allah." Malam kembali datang dengan lembut. Langit di atas beringin tua begitu cerah. Bintang-bintang tampak berkerlip seperti biji cahaya yang ditaburkan Tuhan di atas kain hitam langit Jawa. Di bawahnya, Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung duduk bersila tanpa banyak bicara. Malam itu mereka tidak langsung berdiskusi seperti biasa, hanya diam. Tapi di antara keheningan itu, ada sesuatu yang terasa hidup, seolah udara di sekitar mereka pun berzikir tanpa suara. Jangkung akhirnya angkat bicara, suaranya pelan seperti berbisik kepada dirinya sendiri. "Guru, entah mengapa malam ini aku merasa berbeda. Hatiku bergetar, tapi tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskannya. Aku merasa seolah mendengar sesuatu, tapi bukan dari telinga." Siti Jenar tersenyum samar. "Itulah bahasa yang tidak membutuhkan lidah, Jangkung. Bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati yang pasrah. Kau sedang mendengar Allah berbicara melalui diam." Jangkung menatap gurunya, matanya memancarkan rasa heran. "Apakah diam bisa menjadi bahasa, Guru? Bukankah ilmu selalu diajarkan dengan kata?" "Tidak semua ilmu," jawab Siti Jenar lembut. "Ada ilmu yang tak bisa dituliskan. Ada pengetahuan yang tak bisa diucapkan. Kata-kata hanyalah jembatan, bukan lautan. Setelah engkau menyeberangi jembatan itu, engkau harus rela melepaskannya. Diam adalah lautnya, tempat segala kata tenggelam dan menjadi satu dengan cahaya Allah. Angin malam berhembus lembut menggoyangkan dedaunan beringin. Dalam desiran angin itu, Jangkung merasa ada ketenangan yang menyusup ke dalam dadanya. Ia menatap langit, lalu menutup matanya. Hening, tapi justru di dalam keheningan itu, ia merasa mendengar 1000 kalimat yang tak bisa diterjemahkan. "Guru," bisiknya, "aku merasa seolah seluruh alam sedang berbicara. Angin, daun, bahkan tanah. Semuanya seperti bersuara, tapi tanpa kata. Apakah ini yang disebut ilmu makrifat sejati?" Siti Jenar mengangguk. "Benar, Jangkung. Alam tidak butuh kata untuk berzikir. Setiap gerak, setiap desah adalah doa yang tidak terdengar. Bahkan diam pun adalah bentuk zikir tertinggi, karena dalam diam tidak ada lagi yang berbicara kecuali Allah. Itulah ilmu hakikat yang tak bisa diajarkan dengan kalimat, hanya bisa dirasakan dalam jiwa." Jangkung menelan ludah, suaranya gemetar. "Tapi Guru, aku takut. Bagaimana jika dalam diam itu aku kehilangan diriku?" "Jangan takut," jawab Siti Jenar dengan nada penuh kasih. "Kau tidak akan kehilangan dirimu, Jangkung. Kau hanya akan kehilangan bayanganmu. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah penuh dengan kehadiran Allah. Selama ini manusia terlalu sibuk berbicara tentang Allah, tapi lupa mendengarkan Allah di dalam diamnya. Keheningan kembali turun.
Di kejauhan terdengar suara burung malam yang sesekali bersahutan. Jangkung menatap tanah, lalu menutup matanya lagi. Ia merasakan seluruh tubuhnya bergetar halus. Tidak ada pikiran, tidak ada pertanyaan, hanya kedamaian yang melingkupi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa diam bisa lebih nyaring dari ribuan suara. Siti Jenar memandang muridnya dengan tatapan tenang. "Jangkung," ujarnya perlahan, "ilmu yang paling tinggi bukanlah yang bisa kau ucapkan, tapi yang bisa kau diamkan. Karena ketika engkau benar-benar diam, maka Allah lah yang berbicara melalui hatimu." Air mata menetes di pipi Syekh Jangkung. Ia menunduk, tidak lagi karena hormat, tapi karena hatinya terasa penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa yang suci dan dalam. Ia merasakan bahwa diam yang sedang ia alami bukan kekosongan, melainkan kepenuhan. "Guru," katanya akhirnya, "aku mengerti. Selama ini aku terlalu banyak berbicara tentang kebenaran. Padahal kebenaran sejati hanya bisa dirasakan dalam sunyi." Siti Jenar tersenyum. "Itulah sebabnya Jangkung, para wali tidak suka berdebat. Karena setiap kata yang keluar berisiko memecah keheningan tempat Allah bersemayam. Maka belajarlah bicara bila perlu. Tapi lebih banyaklah diam, karena dalam diam engkau sedang mendengarkan kalamnya. Malam semakin pekat, tapi di dalam diam itu, cahaya justru terasa semakin terang." Di bawah beringin tua, Syekh Jangkung duduk dengan mata tertutup dan hati terbuka, menyelami bahasa yang tidak pernah diajarkan manusia, dan di sanalah ia mulai mengerti bahwa diam yang nyaring itu bukanlah kesunyian, melainkan suara Allah yang berbicara di dalam hatinya sendiri. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Langit berubah dari hitam pekat menjadi keemasan, seolah membuka lembaran baru kehidupan. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan suara ayam berkokok di kejauhan. Di bawah beringin tua yang kini diselimuti cahaya lembut, Syekh Siti Jenar duduk bersila dengan tenang. Di hadapannya Syekh Jangkung juga duduk, masih dalam keadaan hening setelah malam panjang penuh diam dan zikir. "Jangkung," kata Siti Jenar akhirnya, "ilmu yang kau pelajari selama ini telah menembus batas kata. Tapi ketahuilah, ilmu sejati bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dijalani. Karena tanpa pengalaman, ilmu hanyalah bayangan." Jangkung mengangguk dengan hormat. "Guru, aku siap diuji," katanya dengan suara mantap meski ada sedikit getar di dadanya. Siti Jenar tersenyum samar. "Ujian ini bukan dengan perang, bukan dengan harta, bukan pula dengan kekuasaan, tapi dengan pemahamanmu sendiri." Ia menunjuk seekor ayam jantan yang sedang berkokok di kejauhan. "Katakan padaku, Jangkung, apakah ayam itu sedang menyebut nama Allah?" Jangkung menatap ayam itu lama, lalu menjawab dengan ragu, "Tidak, Guru. Ia hanya berkokok seperti biasa." Siti Jenar menggeleng pelan. "Salah, Jangkung. Ia sedang berzikir, hanya saja engkau belum mampu mendengarnya. Setiap napas, setiap kokok, setiap desir daun dihembus angin, semuanya adalah zikir kepada Allah. Tapi manusia yang hatinya tertutup tidak bisa mendengarnya. Mereka sibuk mendengar diri sendiri, bukan semesta." Jangkung menunduk malu. Kata-kata itu seperti menampar hatinya. Ia sadar, selama ini ia masih menilai segala sesuatu dari logika manusia, bukan dari ilmu hakikat yang diajarkan gurunya. "Lihatlah sekelilingmu," lanjut Siti Jenar dengan suara lembut. Langit, bumi, air, angin semuanya tunduk kepadanya. Mereka tidak pernah berhenti berzikir. Hanya manusia yang paling banyak bicara, tapi paling jarang mendengar. Padahal, semesta sedang berbicara setiap detik tentang kebesaran Allah. Hening sejenak. Hanya suara burung pagi yang terdengar mengiringi embusan angin. Jangkung memejamkan mata. Ia mulai mendengarkan dengan hati bukan telinga. Perlahan, suara-suara alam yang sebelumnya biasa kini terasa berbeda. Kokok ayam, desiran daun, bahkan gemerisik rumput, semuanya terdengar seperti nada yang berpadu dalam harmoni yang tak bisa dijelaskan. Air matanya mengalir pelan tanpa ia sadari. "Guru,"
Bisiknya dengan suara bergetar. Aku mendengarnya. Semuanya berzikir. Seolah-olah setiap ciptaan sedang memuji Tuhannya. Siti Jenar tersenyum lembut. Itulah zikir semesta, Jangkung. Itulah ilmu makrifat sejati, melihat bahwa tidak ada satupun yang sunyi dari namanya. Jika engkau benar-benar mengenal Allah, maka engkau akan melihatnya di setiap hembusan angin dan setiap denyut napas kehidupan. Jangkung menunduk sujud di tanah. Dadanya bergetar hebat oleh rasa haru yang tak mampu ia tahan. Ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan semesta yang seluruhnya berzikir tanpa henti. "Guru," katanya di sela tangisnya, "aku malu. Aku merasa paling pandai berzikir, padahal bahkan ayam dan daun lebih taat daripada aku." Siti Jenar menepuk bahunya dengan lembut. "Menangislah, Jangkung. Air mata itu adalah tanda bahwa hatimu telah hidup. Ilmu sejati tidak lahir dari banyak membaca, tapi dari hati yang menangis ketika menyadari kebodohannya. Kini engkau mengerti mengapa aku menyebut alam sebagai kitab Allah yang paling luas. Setiap ciptaan adalah ayat, dan setiap suara adalah zikir." Matahari mulai naik perlahan, sinarnya menembus sela-sela daun beringin, dan jatuh di wajah mereka berdua. Siti Jenar berkata lagi, "Ingatlah, Jangkung, selama engkau masih merasa paling tahu, engkau justru paling jauh. Tapi ketika engkau merasa tidak tahu apa-apa, maka Allah akan mengajarkanmu langsung tanpa huruf dan tanpa suara." Jangkung menatap gurunya dengan mata basah. Ia tahu, ujiannya belum selesai, tapi pagi itu ia telah menemukan satu kebenaran yang tak akan pernah ia lupakan. Bahwa seluruh semesta hidup dalam zikir, dan manusia sejati adalah yang mampu mendengarkan nyanyian alam itu di dalam hatinya. Di bawah beringin tua, dua manusia itu larut dalam diam. Tapi di dalam diam itu, semesta sedang bernyanyi, dan cahaya Allah bergetar lembut di setiap hembusan napas. Pentari pagi naik perlahan di balik pepohonan. Embun di pucuk daun berkilau seperti serpihan cahaya kecil. Di bawah pohon beringin yang telah menjadi saksi banyak percakapan suci, Syekh Siti Jenar duduk bersila dengan tenang. Wajahnya diterangi cahaya lembut matahari pagi. Syekh Jangkung datang mendekat, menunduk dalam, lalu duduk di hadapan gurunya. Matanya masih sembab, sisa tangis malam sebelumnya, saat ia menyadari bahwa seluruh semesta ternyata hidup dalam zikir kepada Allah. "Guru," ucap Jangkung lirih, "setelah aku mendengar zikir semesta, aku merasa seolah dunia ini bukan lagi seperti yang dulu kulihat. Tapi ada sesuatu yang belum ku mengerti. Engkau sering menyebut tentang ilmu yang tak bisa dituliskan. Apakah ilmu itu sama dengan makrifat?" Siti Jenar menatap muridnya dengan pandangan teduh. "Makrifat adalah mengenal Allah, Jangkung. Tapi ilmu yang tak bisa dituliskan adalah buah dari makrifat itu sendiri. Ia bukan ilmu yang bisa dibaca di kitab, bukan pula hasil dari banyaknya guru. Ia adalah cahaya yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati hamba yang telah berserah sepenuhnya." Jangkung terdiam. Angin pagi berembus, menggoyangkan ujung jubahnya yang sederhana. "Kalau begitu, Guru," tanyanya pelan, "bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu itu?" "Dengan 3 jalan," jawab Siti Jenar perlahan. Suaranya tenang namun menggema dalam hati. "Pertama, kenalilah dirimu sendiri hingga ke akar terdalam. Kedua, bersihkan hatimu dari nafsu, dari rasa memiliki dan keangkuhan. Ketiga, pasrah total kepada Allah tanpa sisa. Ketika ketiga jalan itu kau tempuh dengan tulus, maka Allah sendiri yang akan mengajarimu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa guru. Itulah rahasia ilmu makrifat sejati." Jangkung menunduk, merenungi setiap kata gurunya. Dalam hatinya ia merasa semakin kecil. Ia sadar, selama ini ia hanya mengejar pengetahuan dari luar, sementara cahaya ilmu sejati justru tersembunyi di dalam dirinya sendiri. "Guru," katanya dengan suara bergetar, "selama ini aku bangga karena telah banyak belajar, banyak membaca. Tapi kini aku mengerti, ternyata huruf hanya jembatan. Cahaya yang sejati justru datang dari hati yang bersih.
Siti Jenar mengangguk perlahan. Benar Jangkung, kitab dan kata hanyalah tanda. Huruf bisa memandu, tapi tak bisa menyalakan. Api tidak bisa ditulis di kertas, ia hanya bisa dirasakan panasnya. Begitu pula ilmu hakikat. Kau tak bisa menuliskannya, tapi jika cahaya Allah sudah menyala dalam dirimu, kau akan tahu meski tanpa kata. Suasana hening sejenak. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak desa tertawa kecil. Jangkung menatap ke arah mereka dan tersenyum samar. "Guru," katanya lirih, "apakah setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai ilmu itu?" Siti Jenar memandang jauh ke arah langit biru. "Setiap manusia membawa percikan cahaya Allah dalam dirinya, Jangkung. Tapi tidak semua mau membersihkan cermin hatinya agar cahaya itu tampak. Banyak yang sibuk memperindah kulit, tapi lupa menata isi. Ilmu sejati tidak datang dari luar, melainkan dari kesadaran bahwa tiada yang hidup selain Allah." Angin berembus lembut, dan daun-daun bergoyang seperti ikut mengamini ucapan itu. Jangkung menatap tanah, merasakan dadanya bergetar lembut. Ia tahu yang sedang ia alami bukan sekadar pelajaran, tapi perubahan batin. Ia merasa seolah tirai antara dirinya dan Tuhannya mulai menipis. "Guru," bisiknya, "aku ingin menyelam lebih dalam lagi. Aku ingin menghapus seluruh diriku agar hanya Allah yang tersisa." Siti Jenar tersenyum dengan damai. "Jangan terburu Jangkung. Cahaya Allah tidak bisa dipaksa, ia datang ketika hatimu sudah siap. Teruslah berjalan dengan ikhlas. Jangan mencari ilmu, tapi biarkan ilmu yang menemukanmu." Cahaya matahari kini jatuh di wajah mereka berdua, hangat dan suci. Syekh Jangkung memejamkan mata. Dalam dadanya ia merasakan sesuatu yang berbeda, tenang, ringan dan penuh cahaya. Ia tahu, itulah awal dari ilmu yang tak bisa dituliskan. Ilmu yang hanya bisa hidup di dada mereka yang telah berserah total kepada Allah. Sore itu, langit tampak berwarna keemasan. Matahari condong ke barat dan sinarnya menembus celah dedaunan beringin tua yang menjadi tempat pertemuan Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung. Burung-burung kembali ke sarang, udara lembut berhembus, membawa suasana damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Di hadapan gurunya, Jangkung menunduk dalam keheningan. Hatinya kini terasa lebih ringan. Tapi di balik ketenangan itu, muncul pertanyaan baru yang menggugah jiwanya. "Guru," katanya pelan, "aku sudah merasakan sedikit cahaya di hatiku. Tapi aku masih memikirkan orang-orang lain. Mereka yang belum tahu jalan ini, yang masih sibuk dengan dunia, yang belum mengerti rahasia ilmu hakikat. Bagaimana nasib mereka, Guru? Apakah semua orang harus melewati jalan seperti ini agar bisa mengenal Allah?" Siti Jenar tersenyum tipis. Sorot matanya lembut, penuh kasih. "Jangkung," ujarnya, "tidak semua jiwa diciptakan untuk berjalan di jalan yang sama. Jalan menuju Allah itu tidak tunggal. Ia seperti sungai-sungai yang mengalir dari arah berbeda, tapi akhirnya bermuara ke laut yang satu. Ada yang sampai lewat ibadahnya, ada lewat ilmunya, ada lewat amalnya, dan ada pula yang sampai karena tangis dan kesadarannya." Jangkung terdiam. Ia menatap wajah gurunya yang teduh, seperti menatap cahaya yang tak menyilaukan. "Jadi Guru," tanyanya ragu, "tidak semua orang harus memahami ilmu makrifat sejati seperti ini?" "Benar," jawab Siti Jenar dengan tenang. "Allah membuka pintu sesuai kekuatan hati tiap manusia. Ada hati yang hanya mampu menampung syariat, maka jangan dipaksa meminum samudra makrifat. Tapi ada pula yang haus lebih dalam, dan Allah sendiri yang menuntunnya. Tidak semua siap untuk menyelam sejauh ini, dan itu bukan kelemahan, itu kasih sayang Allah." Angin sore berembus pelan. Cahaya senja memantulkan warna jingga di wajah mereka berdua. Syekh Jangkung terdiam lama, menyadari betapa luasnya kasih Tuhan. "Guru," katanya lirih, "jadi meski seseorang belum memahami rahasia ini, ia tetap bisa sampai kepada Allah?" Siti Jenar mengangguk pelan. Asal hatinya tulus, amalnya jujur, dan cintanya kepada Allah sungguh-sungguh, maka ia telah berada di jalan yang benar. Ilmu bukan ukuran kedekatan Jangkung.
hati yang bersih jauh lebih berharga dari 1000 kitab. Karena pada akhirnya, yang mengenal Allah bukanlah lidah atau pikiran, tapi hati yang mencintai tanpa pamrih. Jangkung memejamkan mata, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari lisan gurunya, seperti mendengar zikir yang lembut. Dalam diamnya, ia merasa malu. Ia teringat pada banyak orang yang dulu ia anggap rendah, karena tidak tahu ilmu hakikat. Sekarang ia sadar bahwa setiap manusia memiliki jalan rahasianya sendiri untuk sampai pada Allah. "Guru," ucapnya lirih, "aku telah salah. Dulu aku menganggap orang yang tidak tahu makrifat sebagai orang yang belum mengerti Tuhan. Padahal mungkin, di mata Allah, mereka justru lebih dekat daripada aku." Siti Jenar tersenyum. "Kesadaranmu itu adalah tanda bahwa hatimu telah tumbuh. Jangan pernah menilai perjalanan orang lain, Jangkung. Setiap hati punya waktu untuk mekar. Ada bunga yang tumbuh di pagi hari, ada yang baru mekar menjelang malam. Yang penting, semuanya menghadap ke matahari yang sama, cahaya Allah." Suasana kembali hening. Angin sore berubah dingin, tapi di dada Syekh Jangkung ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ia memandang gurunya dengan rasa hormat dan cinta yang dalam. "Guru," katanya dengan nada haru, "maka mulai hari ini aku tidak akan lagi berbicara tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Aku hanya ingin menjadi jalan kecil yang bisa menuntun siapapun menuju cahaya itu." Siti Jenar menepuk bahunya lembut. "Itulah makna ilmu sejati, Jangkung. Ilmu yang bukan untuk meninggikan diri tapi untuk menuntun. Karena siapapun yang telah melihat cahaya, tugasnya bukan berteriak bahwa ia telah melihat, tapi menyalakan lentera agar yang lain tidak tersesat." Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, meninggalkan warna oranye yang memudar di langit. Di bawah beringin tua itu, 2 jiwa yang telah menemukan kedamaian duduk dalam diam. Senja pun menjadi saksi bahwa cahaya ilmu tidak hanya untuk satu hati, tapi untuk banyak jiwa yang sedang mencari jalan pulang kepada Allah. Mentari mulai condong ke barat. Suara gamelan dari kejauhan terdengar samar di antara desir angin desa. Di bawah pohon beringin yang kini seakan menjadi pusat keheningan dunia, Syekh Siti Jenar duduk bersila. Wajahnya tampak lebih bercahaya dari hari-hari sebelumnya. Di hadapannya, Syekh Jangkung masih menunduk penuh hormat, meresapi setiap pelajaran yang telah diterimanya selama perjalanan panjang itu. "Guru," ucap Jangkung dengan suara tenang, "aku sudah memahami tentang fana, tentang cahaya di dalam hati, tentang zikir semesta, dan tentang surga serta neraka yang hidup di dalam diri. Tapi kini aku ingin tahu, bagaimana semua ilmu ini bisa terus hidup jika kelak kita tiada? Bagaimana agar cahaya ini tidak padam?" Siti Jenar menatap muridnya lama. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun beringin, seakan ikut mendengar. "Jangkung," katanya perlahan, "ilmu yang sejati tidak bisa padam karena ia tidak bersumber dari manusia. Ilmu ini datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tapi agar cahaya itu tetap menerangi, ia harus diwariskan bukan lewat kata, melainkan lewat laku." Jangkung terdiam. "Lewat laku, Guru." "Ya," jawab Siti Jenar lembut. "Ilmu ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperdebatkan. Ia adalah amanah. Wariskanlah bukan lewat tulisan atau ceramah, tapi lewat keteladanan. Jadilah air yang meresap ke tanah, tidak terlihat tapi menghidupkan. Itulah cara para wali menjaga cahaya agar tidak padam." Mata Jangkung mulai berkaca-kaca. "Tapi Guru," ucapnya, "bagaimana jika orang-orang menolak atau bahkan menghina ajaran ini? Bagaimana jika mereka tidak mau mendengar?" Siti Jenar tersenyum dengan damai. "Jangkung, ingatlah, cahaya tidak pernah memaksa siapapun untuk melihatnya. Ia hanya menerangi. Jangan pernah takut pada penolakan. Cahaya Allah tidak butuh pengakuan manusia. Ia akan tetap bersinar di hati siapapun yang dikehendakinya. Tugas kita hanya menjaga agar hati kita tetap menjadi pelita, bukan menjadi asap." Angin berembus lebih pelan.
membawa aroma tanah yang hangat. Suasana sore itu begitu hening hingga suara napas pun terasa dalam. "Guru," kata Jangkung lirih, "aku takut kehilangan arah setelah engkau tiada. Aku merasa tak akan sanggup menuntun orang lain seperti engkau menuntunku." Siti Jenar mengangkat pandangannya ke langit yang mulai memerah. "Jangkung," katanya lembut, "aku tidak akan tiada. Ilmu ini bukan milikku. Ia hidup di dalam dirimu dan di setiap hati yang bersih. Setiap kali engkau berbicara dengan kasih, setiap kali engkau menolong tanpa pamrih, setiap kali engkau diam tapi hatimu mengingat Allah, di sanalah aku hidup." Itulah ilmu makrifat sejati, tidak mati bersama jasad tapi bersemayam di dalam amal. Jangkung menunduk, air matanya jatuh di tanah. Ia merasa setiap kata gurunya seperti cahaya yang meresap ke dalam dadanya, membakar rasa takut yang masih tersisa. "Guru," katanya pelan, "aku berjanji akan menjaga ilmu ini. Aku akan menyalakannya lewat laku, bukan kata. Ku akan menjadi air yang meresap, bukan api yang membakar." Siti Jenar mengangguk dengan senyum damai. "Itulah yang ku minta, Jangkung. Jangan biarkan ilmu ini menjadi beban. Biarkan ia mengalir seperti angin yang menyejukkan, seperti embun yang turun di pagi hari. Karena ilmu yang datang dari cahaya Allah tidak pernah padam, selama masih ada hati yang mau menyimpannya." Matahari tenggelam perlahan, warna langit berubah jingga keunguan. Syekh Siti Jenar dan Syekh Jangkung terdiam dalam zikir tanpa suara. Di antara hembusan angin dan gemerisik daun, seolah alam pun mengucap amin atas janji yang baru saja terucap. Dan sejak hari itu, ilmu yang tak bisa dituliskan itu mulai diwariskan. Tidak melalui pena, tidak melalui kitab, tapi melalui kehidupan, melalui hati-hati yang tulus di jalan menuju Allah. Warisan yang tidak akan padam, bahkan ketika matahari terakhir pun tenggelam. Fajar mereka di langit timur. Embun masih menempel di ujung daun, dan angin pagi berhembus lembut melewati perkampungan yang masih sunyi. Di bawah pohon beringin tua, tempat di mana banyak rahasia terungkap, Syekh Siti Jenar duduk dengan tatapan jauh. Di sampingnya, Syekh Jangkung bersila dalam diam, memandangi wajah gurunya yang kini tampak semakin teduh dan bercahaya. Dia tahu pagi itu bukan pagi biasa. Ada sesuatu yang akan berakhir sekaligus sesuatu yang akan dimulai. "Guru," suara Jangkung lirih memecah keheningan. "Setiap kata yang engkau ucapkan telah menuntunku keluar dari gelap. Tapi aku merasa ada yang berbeda hari ini. Wajahmu tampak seperti cahaya yang menembus dunia." Siti Jenar tersenyum lembut. "Jangkung, cahaya yang kau lihat bukan milikku. Itu hanya pantulan dari cahaya Allah yang kini bersemayam di dalam hatimu sendiri. Engkau telah belajar, bukan hanya dari kata-kataku, tapi dari diam, dari waktu, dan dari dirimu sendiri. Kini saatnya aku pergi, agar kau bisa berjalan dengan cahaya itu tanpa bergantung pada bayanganku." Jangkung tersentak. "Pergi, Guru, pergi kemana?" "Ke tempat semua cahaya berasal," jawab Siti Jenar dengan tenang. "Setiap yang datang dari Allah pasti akan kembali kepadanya. Tapi jangan bersedih, aku tidak akan benar-benar pergi, karena ilmu ini yang lahir dari hati dan bukan dari huruf akan terus hidup di dalammu." Angin pagi berembus pelan. Suara ayam jantan terdengar di kejauhan, seolah memberi isyarat bahwa hari telah dimulai. Namun di bawah beringin itu, waktu seakan berhenti. Jangkung menatap gurunya, air matanya mulai menetes. "Guru," katanya terbata, "aku belum siap kehilanganmu. Aku masih butuh bimbinganmu di jalan ini. Bagaimana aku bisa menjaga ilmu yang tak bisa dituliskan ini sendirian?" Siti Jenar menatapnya penuh kasih. "Kau tidak sendiri, Jangkung. Kau memiliki Allah di setiap napasmu. Selama engkau masih berzikir, selama hatimu tetap bersih, aku akan hidup di dalam zikir itu. Karena aku bukan jasad yang bisa kau lihat, tapi bagian dari ilmu hakikat yang telah kau pelajari." Hening sejenak. Cahaya matahari perlahan menembus sela-sela daun, menyinari wajah mereka berdua. "Guru,"
Tanya Jangkung lagi dengan suara bergetar. Apakah ini akhir dari perjalanan kita? Siti Jenar menggeleng pelan. Tidak, Jangkung. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalananmu sendiri. Aku hanyalah jembatan. Sekarang saatnya kau menapaki jalan menuju Allah dengan langkahmu sendiri. Karena makrifat sejati bukan tentang siapa gurumu, tapi tentang bagaimana hatimu menjadi tempat Allah bersemayam. Jangkung menunduk. Air matanya jatuh ke tanah, membentuk titik kecil di antara akar beringin. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tak keluar. Sementara Siti Jenar menutup mata, wajahnya tetap tenang seolah sedang berbicara dengan Tuhan dalam diam. Jangkung, katanya dengan suara lembut yang hampir seperti bisikan, ingatlah selalu, hidup bukan untuk mencari Allah di luar dirimu, tapi untuk menemukan bahwa Dia telah lama ada di dalam dirimu. Itulah rahasia terakhir dari ilmu makrifat sejati. Angin berhenti berembus. Daun beringin seolah ikut menahan napas. Dalam keheningan yang suci itu, Syekh Siti Jenar memejamkan mata sepenuhnya. Nafasnya terhenti perlahan, bukan karena lelah, tapi karena ia telah pulang. Wajahnya tampak damai, diterangi sinar matahari pagi yang jatuh tepat di wajahnya. Syekh Jangkung menatap gurunya yang kini terdiam selamanya. Namun anehnya, ia tidak merasakan kehilangan. Justru hatinya terasa penuh, seolah suara sang guru masih bergema di dalam dadanya. Cahaya tidak pernah mati, ia hanya berpindah tempat. Dengan langkah pelan, Jangkung berdiri. Ia menatap langit, lalu menunduk dan bersujud. Guru, bisiknya, aku akan menjaga cahaya ini. Aku akan menyalakannya untuk siapapun yang mencari jalan pulang. Sinar matahari semakin terang, menyelimuti pohon beringin tua dengan warna emas yang lembut. Dan di antara sinar itu, Syekh Jangkung melangkah pergi dengan hati yang tenang. Ia tidak lagi berjalan sendirian, karena kini ilmu yang tak bisa dituliskan telah menjadi bagian dari jiwanya. Ia pulang dengan cahaya yang lahir dari hati, dan akan terus hidup di hati siapapun yang mencari kebenaran sejati.